Jua-jua, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari Kamis kemarin tanggal 29 Agustus 2024 sudah 3 pasang calon bupati wakil bupati resmi mendaftar ke KPU. Wow, luar biasa. Ketiga pasang itu nanti akan saya sebutkan belakangan, tapi sebelum sampai ke sana saya ingin menyampaikan satu hal. Yaitu adalah beberapa teman bertanya kepada saya, kenapa mundur jadi calon wakil bupati. Mereka bertanya karena sejak setahun yang lalu sejak setahun yang lalu saya memang mencanangkan bahwa akan mengikuti konsultasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Karo pada tahun 2024 ini. Banyak spanduk-spanduk dan juga beberapa kali postingan-postingan di medsos yang saya lakukan untuk mensosialisasikan diri. Namun pada akhirnya pada sekitar bulan Mei atau Juni beberapa bulan yang lalu saya memutuskan untuk mundur. Nah, itulah yang ditanya teman-teman ketika saya bilang nggak jadi. Mereka, loh, kenapa? Ya, ada beberapa orang yang bertanya seperti itu. Kenapa? Lalu saya bilang begini. Saya mencalonkan jadi calon wakil bupati bukan untuk memenuhi ambisi pribadi saya. Bukan. Tetapi merespon kenyataan bahwa kurang sekali, atau boleh dikatakan tidak ada kurang sekali lah pembangunan yang ada khususnya di Kabupaten Karo, mungkin sejak 3 atau 4 bupati belakangan ini. Dan pada saat itu saya berpikir seandainya Bibi Kory Burusubaya yang masih ingin mengikuti proses pilkada itu di tahun 2024 ini, okelah, saya mungkin bisa menjadi partner dia supaya lebih fokus kepada pembangunan. Dan untuk itu bersama teman saya Pedoman Ginting, saya sempat bertemu 6 mata, terukala menemate dengan Bibi Kory Burusubaya. Itu kalau tidak salah kami lakukan itu sekitar bulan Maret atau bulan April kemarin. Bulan Maret. Nah, dalam perkembangan muncullah nama-nama yang saya dengar akan maju. Muncul nama-nama. Dan ketika nama-nama itu saya simak dan saya pelajari mereka, misalnya impal saya Abednego Tarigan, istrinya saya Antonius Ginting, saya mengajak berdiskusi sama mereka ini. Dan seperti Abednego misalnya, saya kan udah kenal sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kalau dia berkomitmen, saya berpikir bahwa misi kami pasti sama, visi kami pasti sama. Dengan serina kami Antonius Ginting, memang baru saya membangun komunikasi sekitar bulan Mei. Tapi dalam percakapan saya juga melihat bahwa serina ini sangat fokus terhadap pendidikan, fokus terhadap kesehatan, karena dia seorang dokter, dan dia juga punya sekolah, fokus terhadap pengembangan budaya Karo, dan tentu saja pengalaman dia yang luar biasa, sudah Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan, tentu luar biasa ini. Belakangan saya ketemu juga sama impal saya Tino Mimana Siduraya. Suatu saat kami mendaftar di Partai Nasdem di Sumatera Utara.
Walaupun itu pertemuan pertama saya dengan beliau, tapi saya menangkap kesan, ini orangnya kok humble ya, ini orangnya kok sopan ya, Impal ini kok pembawaannya slow gitu ya, slow tapi menggigit gitulah. Jadi karena berpikir seperti itu bahwa ya seandainya tidak saya pun dengan 3 calon ini, saya yakin bahwa fokus akan menjadi membangun Karo. Itu saya yakin itu. Siapapun nanti salah satu dari ketiga pasang ini yang akan menang, ini misi pribadi saya itu pasti bisa dijalankan ataupun sama dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi dengan demikian saya optimis bahwa saya tidak harus memaksakan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan bupati atau wakil bupati Karo tersebut. Awalnya saya sangat menggebu-gebu untuk itu. Apalagi ada beberapa teman mengatakan dukungannya, baik secara moral juga secara finansial pada saya. Di tengah jalan, nah ini yang menarik, bertemu dan makin intensiflah diskusi saya dengan Mama, Mayor Jenderal Purnawirawan Musa Bangun, dan juga Mama Barata Sembiring Brahmana. Dari beberapa perjumpaan, saya hanya menyimak apa yang mereka katakan. Mereka katakan. Sampai saya menangkap sebuah keinginan yang sangat besar di dalam kedua tokoh ini, bahwa mereka ingin momentum kedekatan Mama Jenderal Musa Bangun dengan Pak Prabowo, jenderal terpilih kita, ini harus dimanfaatkan, harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk memajukan Karo. Ide ini diperjelas oleh Mama Barata Brahmana. Dia berkata, ini adalah momentum bagi kita untuk menulis ulang siapa Karo itu. Supaya ketika nanti anak-anak kita dimanapun di internasional ini, di global ini, dia bertanya, who are you? What is your tribe? What is your language? Itu ada jawaban mereka, I am Karonis. Aku suku Karo, we have a aksara, we have a language. Ya. Nah, tetapi saat ini kita belum melihat ini, makanya inilah momentum untuk membangun ini. Begitulah kata Mama Barata. Dan lebih konkret lagi, kalau Mama Jenderal Bangun itu ingin sekali agar Karo itu punya sekolah unggulan. Karena itu juga yang ingin dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa setiap kabupaten harus ada sekolah unggulan. Nah, makanya untuk itu salah satu program yang paling handal dari Pak Prabowo, Presiden Prabowo, adalah dengan memberi makanan bergizi. Jadi begitulah rentetannya teman-teman sekalian, sehingga saya memilih untuk mundur dan saya terus terang berkata kepada Mama Jenderal Musa Bangun, Ma, aku lebih memilih untuk menjadi sekretaris di foundation kita. Karena saya melihat ini visinya pun sangat luar biasa. Ya, Mama setuju. Juga saya sampaikan kepada Mama Barata bahwa lebih baik kita sama-sama mengambil dan memaksimalkan momentum ini. Nah, jadi itu dia teman-teman sekalian, bahwa saya memilih dengan dan ini pilihan yang benar-benar saya renungkan untuk mundur dari calon wakil bupati. Ada beberapa teman saya, ada beberapa yang saya tangkap bahwa kamu kecewa karena kemunduran saya. Kamu kecewa karena kemunduran saya. Mungkin harapan itu besar melihat visi saya, melihat karakter saya, apalagi saya juga menulis siapa saya itu dalam buku biografi saya. Biografi yang saya minta 100 orang teman-teman saya menuliskan pandangan mereka kepada saya. Namun, saya punya sebuah keyakinan bahwa 5 tahun ke depan momentum ini akan kita dapat. Karo dibangun dari kabupaten, Karo dibangun dari Jakarta, dari pusat melalui kehadiran Karo Foundation.
kehadiran Karo Foundation yang di dalam beberapa percakapan Mama Barata Brahmana berkata bahwa Karo Foundation akan berperan menjadi Ford Foundation untuk orang Karo. Wow, luar biasa, luar biasa. Jadi pasangan Impalku Abednego Tarigan dan Edi Bukit, Ketua Mamre SGBKP, pasangan Seninaku Antonius Ginting, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan, dokter, dokter Antonius Ginting, yang dedikasi hidupnya itu adalah untuk pendidikan dan kesehatan, serta berkomitmen untuk segera menerapkan pelajaran aksara Karo. Ya, aksara Karo akan dipelajari kembali di kurikulum SD, SMP, SMA jika dia terpilih jadi bupati. Demikian juga Impalku Tino Sinuraya dan pasangannya, kalau Antonius Ginting dan Impalku Komando Tarigan ya, Komando Tarigan orangnya sangat humble sekali. Ini Impalku ini sangat very low profile, but triple impact. Dan Impalku Tino Mimana Sinuraya, aku dengar-dengar ya bahwa beliau ini berkomitmen untuk merubah wajah Karo, merubah wajah Kabanjahe, merubah wajah Kabupaten Karo menjadi daerah yang dikunjungi wisata. Wih, luar biasa. Dengan pasangannya Impalku Onassis Sitopo. Kita berharap agar konsentrasi pemilihan Pilkada Karo, konsentrasi pilkada pemilihan calon Bupati Karo tahun 2024 ini yang akan diselenggarakan pada minggu keempat bulan November bisa berlangsung dengan aman, damai, dan menjadi pesta hiburan rakyat. Dan juga kita akan menemukan pemimpin, bupati dan wakil bupati Karo yang berkomitmen untuk membangun Karo. Jadi saya selalu punya prinsip, kalau pekerjaan itu bisa dilangsungkan tanpa kehadiran saya di situ, maka saya lebih baik memilih tempat yang lain untuk berkarya supaya terjadi kolaborasi yang sinergis, sehingga Karo yang budayanya, peradabannya begitu besar itu bisa kita munculkan lagi pada tahun 2025 ini. Karo berawal dari kerajaan Haru, kerajaan yang membuat Majapahit kalah dan juga sehingga menimbulkan sebuah sumpah bagi Gajah Mada untuk bersumpah menaklukkan semua Nusantara ini, maka baru dia akan makan buah palapa itu. Bujur melala, menjua-jua, salam hormat untuk kita semua. Bujur.